Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dewa Laut, apakah kamu benar-benar akan berperang dengan kami? Ucap Jenderal Zhao yang berdiri di depan gerbang pertahanan, untuk masuk ke wilayah Istana Langit atau ibu kota dari Negeri Langit. Hahaha, aku bukan ingin berperang, tapi hanya ingin mengambil alih Istana Langit, jawab Dewa Laut yang terlihat berdiri di langit, tapi tiga jenderal sudah tahu kalau itu hanyalah kloningan dari Dewa Laut. Apakah kamu benar-benar sangat ingin menjadi Kaisar Langit? Apakah kamu tidak tahu, meskipun kamu menjadi Kaisar Langit sekalipun, tapi kamu tidak akan bisa masuk ke dalam Istana Langit? Teriak Jenderal Bei. Dewa Laut Darah tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum sambil memandang tiga jenderal itu dengan jijik. Dia tentu saja tahu semuanya, tapi meskipun begitu jika dia menaklukkan Negeri Langit, bukankah itu berarti sama saja dia menjadi Kaisar Langit? Dan tidak perlu untuk masuk ke Istana Langit setelah dia menjadi Kaisar Langit, karena dia bisa menghapus hal tersebut setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak peduli dengan hal itu. Sekarang aku ingin kalian memilih, apakah kalian mau menyerah, atau mati. Jadi pilihlah salah satunya dengan baik, ucap Dewa Laut Darah. Apakah kamu pikir kami takut denganmu? Jangan harap. Suatu saat Kaisar Langit yang asli akan muncul, dan mengambil kembali tahtanya. Meskipun kami harus mati di sini, tapi setidaknya kami tidak akan membiarkanmu menyentuh Istana Langit. Teriak Jenderal Nan yang dengan tegas menolaknya. Bahkan dua jenderal lainnya dengan tegas menolak permintaan Dewa Laut Darah juga, karena bagi mereka hanya Kaisar Langitlah yang berhak memasukinya, dan duduk di tahta Negeri Langit, karena hanya dia penguasa seluruh alam langit. Hahaha, kalau begitu, mari kita berperang. Akan kupastikan juga, kalau tiga jenderal yang tersisa ini akan menghilang sepenuhnya dari alam langit, ucap Dewa Laut Darah sambil memandang ketiganya dengan tatapan yang kejam. Selama kita bertahan sampai pasukan Dewa Kegelapan dan alam lainnya datang, kita pasti dapat mengalahkannya, ucap Jenderal Zhao. Jenderal Bei dan Jenderal Nan tentu saja mengerti, dan sekarang yang perlu mereka lakukan adalah bertahan sampai bantuan lain datang. Itu bukan karena mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Laut Darah, tapi sejak pertempuran sebelumnya, entah kenapa mereka merasakan kalau kekuatan pasukan Dewa Laut Darah semakin meningkat melebihi pikiran mereka. Hahaha, kalian tidak akan bisa menunggu bantuan datang, karena mereka juga sibuk dengan masalah alam mereka masing-masing, ucap Dewa Laut Darah. Dia sepertinya sudah tahu apa yang sedang difikirkan oleh ketiga jenderal itu. Tapi sayangnya, ketiganya tidak tahu kalau setiap alam yang lainnya juga telah mendapatkan beberapa masalah sekarang. Dan dia lebih tahu kalau tidak akan ada yang datang membantu mereka di sini. Apa maksudmu? Tanya Jenderal Zhao yang memiliki firasat tidak baik. Tiba-tiba sebelum dia mendengar jawaban dari Dewa Laut Darah, sebuah pesan dikirimkan kepadanya, dan isinya membuat dia bergetar karena marah. Kamu bekerja sama dengan mereka. Apakah kamu, ucap Jenderal Zhao yang tidak dapat menahan amarahnya saat melihat Dewa Laut Darah. Hahaha, kamu benar. Aku adalah salah satu jenderal di bawah perintah tuanku. Dan di saat Kaisar Langit jatuh, aku memang ikut di dalamnya. Tapi aku mengemban tugas yang lain, ucap Dewa Laut Darah dengan senyum dingin. Jadi kamu juga antek dari orang itu. Kamu pantas mati, teriak Jenderal Nan yang marah. Dia akan bertarung dengan Dewa Laut, tapi dihentikan oleh Jenderal Zhao dan Bei. Siapa tuanmu sebenarnya? Kenapa dia membunuh Kaisar Langit? Tanya Jenderal Zhao. Kalian bisa memanggil tuanku dengan sebutan Dewa Penghancur. Namun apa tujuan dari tuanku membunuh Kaisar Langit? Aku sendiri tidak tahu, jawab Dewa Laut Darah.
Ketiga jenderal ini tidak menyangka, kalau Dewa Laut sejak dulu adalah bawahan dari Dewa Penghancur. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya Dewa Penghancur ini, tapi kemungkinan besar tuan dari Dewa Laut Darah ini adalah dewa yang sejajar atau sama kuatnya dengan Kaisar Langit. Apalagi dari kata-kata Dewa Laut Desra sudah sangat jelas, kalau ada jenderal lain yang sama kuatnya dengan dia. Karena itulah, hal-hal yang terjadi di alam lainnya pasti ada kaitannya dengan kelompok Dewa Penghancur ini. Kamu tidak akan pernah bisa hidup lama, karena kamu telah membunuh Kaisar Langit, Dewa Laut Darah, ucap Jenderal Zhao dengan dingin. Aku tidak pernah membunuh Kaisar Langit, tapi tuanku lah yang membunuhnya, jawab Dewa Laut Darah dengan santai. Okelah, karena kalian tidak ingin menyerah, aku hanya perlu membunuh kalian. Semuanya cepat keluar, dan ayo serang, teriak Dewa Laut Darah. Setelah dia berteriak, itu banyak kelompok yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Mereka berpakaian serba hitam lalu di pakaian mereka ada gambar naga pada pria, dan gambar phoenix pada wanita. Bunuh, teriak Jenderal Zhao kepada para pasukan dari negeri langit. Bang bang bang, pertempuran besar pun meletus di negeri langit. Dewa Laut Darah melihat hal itu hanya tersenyum, karena semuanya sesuai dengan perintah tuannya. Dan apa yang terjadi di alam lain pada saat ini, itu telah membuat rencananya berjalan mulus. Dewa Laut Darah, teriak Jenderal Nan yang segera terbang ke arah Dewa Laut Darah. Tapi saat Jenderal Nan sampai, Dewa Laut Darah telah menghilang dari sana, karena itulah serangan dari Jenderal Nan menjadi sia-sia. Jenderal Nan, kita akan segera bertemu, tapi tidak sekarang. Aku harap kalian dapat bertahan sedikit lebih lama, hahaha, ucap Dewa Laut Darah, dan suaranya bergema di seluruh negeri langit. Dewa Laut Darah, aku pasti akan membunuhmu, teriak Jenderal Nan. Dia tampaknya sangat marah, dan langsung berpindah untuk menyerang pasukan kelompok Dewa Penghancur dengan brutalnya. Bang bang bang, mayat dan teriakan menyedihkan terdengar di seluruh alam langit. Dan dengan anehnya saat tiga jenderal melihat mayat dari kelompok Dewa Laut Darah, mereka melihat orang-orang ini mati dengan senyum di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak takut mati, ucap Jenderal Bei. Ini adalah pasukan yang berani mati, tapi bagaimana bisa? Karena sekuat-kuatnya seseorang di setiap kematian yang datang, mereka pasti akan memperlihatkan sedikit rasa takut, ucap Jenderal Zhao. Wush, aku sudah menduganya, kalau mereka sudah dikendalikan, ucap Jenderal Nan setelah bertarung dengan orang-orang itu. Kita tidak punya pilihan lain, cobalah untuk mengurangi jumlah korban di sisi kita. Selama itu bisa dikendalikan, maka kita bisa lebih siap menghadapi pasukan Dewa Laut Darah yang sebenarnya, ucap Jenderal Zhao. Keduanya terdiam, karena dari kata-kata Jenderal Zhao ini mereka mengerti, kalau Dewa Laut Darah belum mengirimkan pasukan aslinya. Tapi meskipun begitu kekuatan orang-orang ini bahkan cukup kuat untuk mengalahkan pasukan mereka. Sial, ucap Jenderal Nan dengan kesal. Di alam elemen. Aku tidak menyangka, ternyata kita akan bertemu lagi, Nona manis, ucap Lin Sang sambil tersenyum saat melihat sosok wanita yang muncul di langit. Wanita itu tersenyum ke arah Lin Sang, dan di belakangnya ada lebih dari 10.000 pasukan, yang berdiri menunggu perintah dari wanita tersebut. Hehehe, Dewa Lin ternyata masih tampan juga seperti terakhir kali kita bertemu. Namun maaf saja, budak kecil ini datang mengganggu Dewa Lin kali ini, ucap si wanita. Oh, itu tidak masalah. Aku juga saat ini sedang bosan, karena tidak ada orang yang mau menghiburku, jawab Lin Sang dengan santai. Melihat bagaimana santainya Lin Sang, si wanita hanya dapat tersenyum. Dia dapat mengetahui dengan jelas, kalau dia bukanlah lawan dari Lin Sang dan alam elemennya.
Karena itulah dia hanya akan berusaha menahan Lin Sang untuk tidak membantu negeri langit dan bukan mencoba mengalahkannya. Oh iya, aku tidak melihat Dewi Ming, kemana dia? Tanya wanita itu. Jangan tanyakan hal itu. Mari berbicara lebih serius sekarang. Bagaimana jika kita duduk dulu? Tanya Lin Sang yang sebenarnya masih duduk di meja, itu tepat berada di depan perbatasan ibu kota dari alam elemen. Sudah tahu kalau Lin Sang mengundangnya untuk duduk, lalu si wanita itu tidak ragu dan turun dari langit. Tapi tiba-tiba saja suara dari belakang mencegahnya untuk turun menemui Lin Sang sendirian. "Jenderal, kamu harusnya tidak turun sendirian," ucap bawahannya itu. "Kamu tenang saja, Dewa Lin bukanlah orang seperti itu. Dan aku lebih paham sifat dia daripada kalian semua," jawab wanita tersebut dan menyuruh bawahnya untuk mundur. Akhirnya dia pun turun dari langit, dan duduk berhadapan dengan Lin Sang. Lin Sang dengan santai meminta wanita itu untuk meminum teh yang ada di mejanya itu, dan tentu saja si wanita tidak menolak dan meminum teh tersebut. "Teh yang enak," ucap si wanita. "Hahaha, apakah Nona tidak takut kalau ada racun di dalamnya?" tanya Lin Sang. "Tentu saja tidak. Jika Dewa Lin ingin mengalahkanku, mungkin itu hanya sedikit usaha kecil bagi Dewa Lin. Jadi kenapa juga harus repot-repot untuk menaruh racun di dalam teh?" jawab si wanita. "Oh, kalau begitu, apakah aku boleh tahu siapa Nona ini?" tanya Lin Sang. "Tuanku memberikan nama Xian Nu, atau di dalam kelompokku sering dipanggil sebagai Jenderal Xian," jawab Xian Nu. "Hahaha, bukankah artinya Xian Nu adalah peri? Memang nama yang bagus. Tuan dari Nona Xian itu memang mempunyai selera humor yang bagus," ucap Lin Sang. Jenderal Xian tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum sebagai balasan dari perkataan Lin Sang. Di saat para pasukan Jenderal Xian melihat kalau Dewa Lin Sang tidak bergerak melihat kedatangan dari banyak pasukannya, ini membuat mereka agak kagum. Memang benar, ternyata alam elemen adalah alam yang paling tenang dan misterius dari alam lainnya. Bahkan meskipun mereka tahu kalau ada peperangan, tapi tidak ada satupun pasukan yang datang untuk bersiap untuk bertempur dengan mereka. Bahkan mereka hanya melihat dua tetua, dan Lin Fang yang berdiri dengan tenang dan berada agak jauh dari Lin Sang saat ini. Dan dari gaya mereka bertiga, itu tidak ada tanda-tanda ingin bergerak untuk menyerang mereka. Tentu saja Jenderal Xian juga berpikiran sama dengan pasukannya, tapi dia sedikit lebih mengerti kenapa Dewa Lin Sang seperti ini. Itu karena Lin Sang dan alam elemen tidak pernah menempatkan dia, serta pasukan yang dia bawa di mata mereka. Jika mereka ingin, maka itu akan sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Mungkin beberapa dewa penguasa berpikir bahwa alam elemen adalah yang terlemah. Tapi dia sebagai jenderal yang dekat dengan tuannya sudah tahu kalau ada alam yang paling berbahaya, maka itu adalah 4 alam. Yaitu alam elemen, es, kehidupan, dan pedang. Di antara 4 alam itu, alam elemenlah yang terlihat jelas sebagai pemimpinnya. Dan jika alam elemen tidak ikut berperang, maka 3 alam lainnya juga tidak akan menyerang mereka. Jadi, apakah peperangan di negeri langit sudah dimulai? Tanya Lin Sang. Iya, aku datang ke sini untuk mencegah Dewa Lin mengirim bantuan ke sana. Jadi maafkan aku, jawab Jenderal Xian. Hahaha, itu tidak masalah. Aku juga tidak ingin ikut campur dengan urusan negeri langit, asalkan kalian tidak menyentuh alam kehancuran. Dan juga, tiba-tiba saja Lin Sang berhenti berbicara, dan kemudian menatap wanita itu dengan senyum dingin. Dan juga apa Dewa Lin? Tanya Jenderal Xian. Dan juga selama dia tidak membutuhkan kami untuk membantunya, maka kami juga tidak akan membantunya. Tetapi jika dia ingin kami membantunya, maka maaf saja, aku dengan terpaksa akan bertarung dengan Nona Xian, lanjut Lin Sang.
Mendengar ucapan dari Lin Sang, Jenderal Xian merasa sedikit aneh. Dia tidak mengerti kenapa alam elemen sangat mematuhi Kaisar Kehancuran, meskipun dia tahu kalau Lin Tian adalah cucu mereka. Tapi baik Jenderal Xian maupun tuannya, itu tidak terlalu mengetahui informasi yang sesungguhnya. Itu karena sangat sulit untuk mencari informasi di alam elemen dan 3 alam lainnya. Saat alam es itu bermasalah pun, ini sebenarnya berada di luar perkiraan mereka. Kalau bukan karena Mu Chen yang menderita, bagaimana mungkin Mu Chao bisa tertipu begitu mudah? Fiu, alam ini akan berubah, ucap Lin Sang sambil tersenyum aneh ke langit. Jenderal Xian terdiam, dan dia tidak mengerti maksud dari ucapan Lin Sang. Tapi memang benar kalau alam langit akan berubah, karena tuannya akan mulai bertindak. Sebenarnya maksud Lin Sang bukanlah karena tuan dari si Jenderal Xian, tapi itu saat Lin Tian kembali, maka alam langit akan benar-benar berubah. Sedangkan di alam kegelapan tidak seperti di alam elemen, yang saat ini banyak pasukan dari orang-orang misterius yang bertarung dengan pasukan Dewa Kegelapan. Meskipun pasukan Dewa Kegelapan seperti terlihat menang, tapi sebenarnya mereka gagal dalam menghancurkan seluruh pasukan musuh mereka. Bahkan Dewa Kegelapan sendiri tertipu dengan rencana licik mereka. Aku tidak menyangka, kalau sebenarnya rencana kalian hanya ingin menahan kami, ucap Dewa Kegelapan sambil memandang pria yang menggunakan topeng naga di langit. Terlihat juga beberapa orang yang berbeda itu dari beberapa kelompok yang berdiri, dan membuat sebuah formasi yang mengurung Dewa Kegelapan dan pasukannya. Hahaha, tujuan kami memang hanya mengurungmu dan pasukanmu. Aku juga tahu jika bertarung dengan pasukan alammu, itu hanya akan merugikan pihakku. Jadi aku hanya melakukan sedikit pengelabuan, itu agar aku bisa memasang formasi ini, ucap pria bertopeng naga itu. Cih, sedikit apanya? Bahkan kamu telah mengorbankan hampir ribuan nyawa pasukanmu, dan itu kamu anggap sedikit. Tanya Dewa Kegelapan dengan heran saat memandang pria bertopeng naga itu. Pria bertopeng naga tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum ke arah Dewa Kegelapan. Karena baginya berapapun banyak pasukannya yang mati, tapi selama tugas dari tuannya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka semuanya akan sepadan. Hais, sepertinya akan menarik jika aku pergi ke alam elemen atau 3 alam lainnya, ucap pria bertopeng naga itu saat melihat ke arah Dewa Kegelapan. Apakah kamu ingin tahu kenapa? Karena mereka yang pergi ke sana, itu lebih memiliki waktu baik daripada aku yang ada di sini. Bahkan wanita itu malah minum teh dengan Dewa Elemen, ucap pria bertopeng naga dengan senyum di wajahnya. Itu sudah jelas, kalau dia sedang mengejek Dewa Kegelapan dan pasukannya. Mendengar perkataan dari pria tersebut, Dewa Kegelapan tahu kalau baik alam elemen, es, kehidupan, dan juga pedang, mereka tidak akan bergerak jika Lin Tian belum memberi mereka perintah. Namun menurutnya jikapun Lin Tian kembali, dia tidak akan meminta bantuan dari keempat alam itu, selama dia bisa menyelesaikan masalah dengan pasukannya sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.